Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di kesempatan kali ini? Balik lagi bersama saya TM Syahrizal ya. Tentunya di channel saya Curcol Positif, Curcol with me, ambil positifnya, buang negatifnya. Nah, kita masih berbicara seputar CPNS ya, karena tahun ini juga hilal pembukaan CPNS itu semakin nyata. Ya, insya Allah akan kita hadapi dalam waktu dekat, terutama bagi para pejuang atau mengidam-idamkan bahwa CPNS merupakan salah satu kerja idaman sehingga menjadi menantu idaman ya mungkin ya, Masya Allah. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba menyinggung sedikit ya berkaitan dengan persiapan CPNS, khususnya berkaitan dengan bimbel CPNS yang sekarang juga semakin marak dibuka di mana-mana ya. Para pelaku bimbel ini sendiri ya mengambil ini kesempatan untuk mendapatkan keuntungan salah satunya ya, dan juga ingin memberikan peluang bagi siapa saja yang mendaftar ya, agar peluang untuk menjadi seorang abdi negara itu semakin terbuka lebar. Namun yang menjadi pertanyaannya ya, apakah bimbel CPNS itu berguna untuk kelulusan kita ya, atau tidak sama sekali? Simak video ini hingga habis ya, jangan di skip, karena ketika kalian skip maka ada misinformasi yang ingin saya sampaikan ke kalian. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, berkaitan dengan pembahasan kita ya, sharing-sharing kita di hari ini, saya ingin memberikan gambaran sistem bimbel CPNS itu sebenarnya seperti apa. Nah, yang pertama ya, itu lebih banyak menitik beratkan pada pemecahan soal. Jadi tidak berbicara seputar materi yang sangat detail di situ, tetapi bagaimana cara kita memecahkan soal-soal yang mungkin ya akan keluar di saat kita mengikuti seleksi kemampuan dasar atau SKD. Berkaitan dengan ini sendiri ya, bimbel itu sangat berguna ya, ketika kita memanfaatkannya itu dengan sebaik mungkin. Contoh misalnya ya, karena kita tahu bahwa bimbel CPNS itu lebih menitik beratkan pada pemecahan soal ya. Jadi setidaknya kita di rumah itu ya, itu sudah memulai latihan untuk memecahkan berbagai soal yang mungkin akan ditanyakan ketika SKD pada saat tes CPNS ya, dari sumber yang baik itu dari buku atau kita cari via online ya, contoh-contoh soalnya, dan itu kita bahas dulu di rumah ya, baru kita bawa ke bimbel ya. Jadi kita di sana juga akan melakukan konsultasi dengan tentor-tentor yang sangat berpengalaman ya. Karena apa ya? Karena semakin banyak soal yang kita latih di rumah ya, bukan bimbel, di rumah, maka akan semakin banyak gambaran pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ketahui dan tingkat kesulitan yang sangat berbeda-beda. Nah, jika kita hanya mengandalkan bimbel atau pembahasan soal yang hanya ada di bimbel pada saat jadwalnya, maka saya bisa katakan bahwa bimbel itu sebenarnya hanya hanya sebagai formalitas saja, atau mungkin kita hanya ikut-ikutan saja. Namun manfaat atau dampak terbesar pada diri kita itu tidak akan kita terima, apalagi kita tidak mengetahui dasarnya sama sekali. Nah, misalnya kita hanya berharap ya pada bimbel sehingga kita akan yakin nih bimbel ini bisa membantu kita untuk lulus CPNS ya, dan kita nggak tahu sama sekali berkaitan materi atau bagaimana sistem pemecahan soal. Ketika kita ke bimbel, maka sama saja kita hanya buang-buang waktu. Ya, jadi persiapan bimbel itu penting juga ya bagi yang mampu memiliki luang waktu atau mungkin kemudahan rezeki. Tetapi persiapan kita itu sendiri juga sangat utama ya. Jadi ketika kita ingin bimbel, maka kita setidaknya sudah ada dasar ya, sudah pernah mencoba memecahkan berbagai soal ya di rumah, maka bimbel itu sangat membantu kita dan itu sangat berguna bagi kita ya. Dan bimbel itu tidak berguna sama sekali kalau memang kita hanya mengandalkan bimbel itu untuk membuat kita lulus CPNS ya. Jadi kita hanya mengandalkan bimbel, selanjutnya di rumah ya kita tidak mengulangnya kembali, atau kita tidak memiliki inisiatif untuk mencoba untuk memecahkan berbagai soal ya. Dan itu bisa saya pastikan ya, kita tidak menerima manfaat yang sangat signifikan dari bimbel itu sendiri. Nah, bimbel itu tidak akan bermanfaat juga bagi kita ya. Mungkin tadi sudah saya coba singgung juga di awal ya, bahwa bimbel itu tidak bermanfaat sama sekali kalau kita ya
menanamkan statement atau kita berparadigma atau berpikir bahwa bimbel itu bisa meluluskan kita. Nah, ya, padahal sistem bimbel itu hanya bisa membantu kita loh, ya, bukan meluluskan kita. Beda antara meluluskan sama membantu kita tuh sangat beda. Kalau mau membantu, ya, ketika kita ada kesulitan, ya, kita akan konsultasi sama pihak bimbelnya, ya, sama tentor-tentor yang berpengalaman. Tapi kalau memang membuat lulus kita, maka kita daftar bimbel, ya, otomatis kita akan lulus. Jadi sangat berbeda, ya. Jadi bimbel itu yang pernah kita anggap bahwa dengan bimbel kita akan lulus CPNS, tetapi bisa kita tanamkan lebih positif bahwa dengan bimbel itu salah satu jalan yang bisa membantu kita untuk lulus CPNS, ya, untuk membuka peluang lebih besar agar kita lulus CPNS. Saya juga ingin menyampaikan, ya, sebenarnya bimbel itu adalah salah satu jalan, ya, seperti yang telah saya katakan tadi. Namun yang paling berpengaruh apakah bimbel itu akan bermanfaat maksimal untuk kita atau tidak, itu balik lagi kepada kemauan kita, ya, keseriusan kita. Nah, jangan sampai, ya, kita hanya ingin bimbel saja tetapi tidak ada kemauan atau keseriusan pada diri kita untuk lulus CPNS. Bukti keseriusan itu adalah salah satunya itu sebelum bimbel kita telah memecahkan atau mencari tahu pemecahan soal secara mandiri di rumah, ya. Kemudian ke bimbel kita akan konsultasi jika memiliki kesulitan, ya. Yang kedua, fasilitas bimbel itu saya yakin pasti ada, ya, itu memberikan jasa konsultasi kapan saja ketika kita memiliki kesulitan di luar jam bimbel itu sendiri. Manfaatkan itu sebaik mungkin, ya. Jangan pernah fasilitas yang diberikan oleh bimbel itu kita sia-siakan. Jangan pernah ada malas nggak ada kawan, ya. Sendiri juga bisa kita datangi kalau memang kita serius atau memiliki kemauan tinggi agar kita lulus CPNS pada tahun ini, ya. Jadi kalau memang kita ingin memanfaatkan hal yang demikian, ya, maka insya Allah itu pintu untuk terbuka kita menjadi abdi negara itu akan semakin lebar, ya. Dan juga, ya, sisi positif lain dari bimbel itu kita akan diajarkan cara-cara cepat untuk memecahkan soal. Nah, ya, jadi kalau memang kita di rumah sudah melatih, ya, cara secara tradisional, ya, cara secara alami, ya, namun bimbel nanti siapa tahu ada cara cepat. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya kenapa sih saya bisa berstatement demikian, ya, atau mengutarakan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi di awal hingga saat ini, ya. Nah, saya sebenarnya juga ketika kuliah saya pernah menjadi guru, ya. Ketika kuliah saya pernah menjadi tentor, ya. Dan ketika saya SMA saya pernah menjadi siswa, ya, yang juga memanfaatkan salah satu bimbel yang ada, ya, untuk memahamkan kembali apa yang saya dapatkan di sekolah, ya. Jadi saya juga ada kawan-kawan, ya, yang dia bertindak sebagai tentor CPNS, ya. Jadi saya banyak berkoordinasi dengan atau banyak sharing juga dengan mereka, ya. Jadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya mereka juga mengatakan bimbel itu nggak ada gunanya bagi orang-orang yang tidak memiliki keseriusan atau kemauan yang tinggi. Yang ada habisin uang, ya, habisin energi, dan juga habisin waktu. Mending pulang ke rumah, ya, bantu orang tua, berkah yang didapat, ya, daripada kita yang habis-habisin uang yang memang tidak dibarengi dengan keseriusan dan juga kemauan, ya. Oleh karenanya, ya, di closing statement saya ingin menyampaikan bahwa bimbel itu sangat berguna bagi kita yang serius dan sangat tidak berguna kalau memang kita yang mengandalkan bimbel atau memiliki kesimpulan bahwa bimbel itu bisa membuat kita lulus CPNS. Itu salah besar. Tapi bimbel itu membantu kita, salah satu jalan yang bisa membantu kita untuk membuka lebih besar peluang agar kita menjadi abdi negara pada tahun ini. Cukup sekian pembahasan kita di kesempatan kali ini. Saya doakan yang terbaik untuk kalian, ya, dan saya tidak bisa doakan kalian lulus, tapi saya doakan yang terbaik, karena lulus enggaknya itu tergantung dari ikhtiar dan juga doa yang kalian lakukan, ya. Semoga yang terbaik untuk kalian dan semoga yang terbaik pula yang menjadi ASN di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.